Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Babab Dito di cerita macet, bercerita di tengah kemacetan. Ahai. Oke. Jadi kebetulan gua dapat fasilitas dari kantor untuk milik mobil yang bakal jadi kendaraan operasional gua sehari-hari ya gitu. Jadi nah, dari plafon yang disiapkan oleh perusahaan itu gua kurang lebih ada 4 pilihan, 5 pilihan lah. Ada banyak pilihan sih sebenarnya. Ada konsepnya adalah dari plafon gue bisa nambah sebenarnya, tapi gue prinsipnya adalah gue nggak mau nambah. Jadi pilihannya kurang lebih antara Mitsubishi Expander, terus Toyota Veloz, terus BRV, atau yang baru Starget gitu ya. Dan ada juga pilihan yang lainnya kayak contohnya misalkan apa ya, kereta gitu ya. Cuman setelah dipikir-pikir, karena gua punya anak 3 gitu ya, yang mana mungkin bakal ada kemungkinan dipakai juga buat pergi bareng-bareng sama anak. Nah mungkin lah gua pilih yang sedan. Jadi mau nggak mau gua akan pilih mobil yang sifatnya, yang kategorinya masuk di kategori MPV, walaupun gua udah punya mobil kategori MPV gitu ya. Nah, balik ke topik, kenapa sih gua pilih Toyota Veloz? Yang pertama, dari pertama Veloz ini keluar yang baru, all new Veloz gitu ya, gue jatuh cinta coy. Secara tampilannya, waduh keren banget menurut gue ya. Desainnya tuh unik, MPV-nya, kelas kategori MPV-nya dapat gitu ya. Beda banget lah sama Avanza yang dulu ya. Terus kelihatannya gede gitu, mewah gitu ya. Dan warna-warnanya juga menurut gua warna-warna yang lumayan mewah gitu ya. Warna ini black metallic. Black metallic itu apa yang dibilangnya black pearl. Ada putihnya juga menarik gitu ya. Tapi dari awal tuh secara tampilannya tuh menarik menurut gua. Itu alasan pertama kenapa gua pilih Toyota Veloz. Yang kedua, gue pilih Veloz karena pernah pengalaman dengan Honda, dengan Nissan gitu ya, Daihatsu. Nilai jual coy. Jadi Toyota itu nilai jualnya bisa dibilang lumayan stabil. Jadi kalau misalkan karena ini mobil bisa dibilang karena program gitu ya, 4 tahun gitu periodenya gitu ya, jadi kurang lebih biasanya 4 tahun sekali gue akan ganti mobil gitu. Nah, gue pilih Toyota karena pengalaman kemarin sebelumnya gue dapet Nissan Serena gitu ya, di angkatan gue gitu. Saat gue ambil Serena, teman gue ngambilnya Toyota Innova G. Harga setelah 4 tahun pas barangan nih, harga jualnya di hari yang sama, Nissan Serena gue cuma laku 255. Sedangkan Toyota Innova G lakunya 330 coy. Buset, bedanya jauh banget gitu ya. Nah, akhirnya dari situ gue coba mutusin. Di luar Daihatsu hitungannya masih oke secara ini, karena mungkin juga balik lagi ya, kendaraan yang emang waktu itu gue punya Luxio gitu ya. Beli 150, setelah 4 tahun 5 tahun gue pakai, kalau nggak salah waktu itu gue jual di harga 105. Jadi hitungannya dengan 4 tahun atau 5 tahun gue cuma kurang sekitar 45 juta. Itu keren sih menurut gue. Nah, balik lagi harga jual, Mitsubishi, Hyundai yang dibilang juga sebenarnya oke gitu, tapi gue masih takut dengan harga jual. Walaupun secara fitur mungkin oke tuh. BRV, kenapa nggak pilih BRV? Balik lagi, gue pernah waktu itu punya Honda Freed gitu ya. Setelah 4 tahun gitu, wah nilainya lumayan turun lah gitu ya. Jadi
Jadi setelah 4 tahun tuh depresiasinya 50% coy. Menurut gua di bawah banget gitu. Nah, waktu Daihatsu tuh depresiasinya cuma 60% gitu ya. Cuma 40% gitu. Jadi gua masih lumayan oke lah gitu. Nah, itu alasan gua kedua. Gua mikirin daya jualnya nanti gitu ya. Yang ketiga, tadi yang gua bilang dari sisi kategori. Begitu akhirnya gua coba gua lihat gitu ya ke showroom gitu ya. Pengen lihat dalamannya seperti apa gitu. Pas gua lihat, lega coy. Gua coba, gua pergi ke showroom bareng anak-anak gua. Cobain, bener. Begitu masuk, mewah kelihatannya. Dan apa ya? Yang penting apa? Cukup buat bawa anak-anak. Gua coba sampai baris ketiga, dan bahkan gua cobain di baris ketiga dengan jok tengah agak dibuat maju gitu ya. Tapi jok paling depan row paling depan ini masih enak buat nyupir gitu. Gua duduk di belakang masih nyaman gitu. Jadi akhirnya udahlah, kita putusin Veloz aja gitu. Yang ternyata gua coba hitung-hitung lagi, secara plafonnya masuk di Veloz paling tinggi, yaitu di Veloz Ki gitu, yang mana secara fitur sudah ada fitur Toyota Safety Sense-nya gitu. Nah, yang keempat itu tadi fiturnya Veloz Ki ini menurut gua keren sih. Dengan Toyota Safety Sense-nya mengajak kita untuk kalau lu di tol biasakan kalau mau ngambil kanan lu biasakan sen kanan. Kenapa? Karena kalau nggak sen kanan nanti dia akan ngebawa jalurnya kembali ke jalur gitu. Ini berguna kalau misalkan kayak kita buat ngantuk atau malam-malam ngantuk gitu pulang dari kantor gitu. Kadang-kadang agak meleset sedikit, dia akan dibawa balik dan ada notifikasinya gitu. Menurut gua itu fitur-fitur yang keren ya gitu. Banyak fitur-fitur lagi di Toyota Safety Sense ini yang menurut gua oke gitu. Yang kelima, irit bos. Mesin 1500. Gua dari dulu kebiasaan selalu pakai mobil apapun gua akan selalu isi dengan Pertamax. Kalau lagi keluar kota gua isi dengan Pertamax turbo biasanya gitu. Sama kalau lagi punya duit sebenarnya. Nah, gua isi pakai Pertamax. Jadi kalau gue baca review sebelumnya gitu ya, Veloz ini bisa sebenarnya nggak irit-irit banget karena masih kalah irit sama Stargate atau sama BRV atau bahkan R3 Hybrid. R3 Hybrid mah jauh lah, tapi nggak bisa disamakan kelasnya gitu ya. Terus waktu itu gue pernah pakai Calya ya, Calya aja udah irit, wajar, tapi 1300 sampai 1200. Veloz ini bahkan dia dibilangnya dalam kota keadaan macet dia bisa 113 gitu. Luar kota dia bisa 117, 118. Wow, menarik sekali buat gua gitu. Ya saat harga BBM lagi tidak stabil gitu ya. Jadi menurut gua itulah alasan kenapa gua akhirnya memilih Veloz. Yang penting irit gitu. Karena gua punya mobil satu lagi lumayan jadi kontak sekali gitu ya gitu. Nah, kurang lebih itu 5 alasan kenapa akhirnya gua memilih Toyota Veloz yang Ki gitu ya. Jadi fiturnya seperti apa Toyota Safety Sense ya masih banyak lagi yang sudah membahas lagi gitu. Tapi nanti kalau ada waktu gua akan coba review juga gitu ya. Dan kita review nanti setelah sebulan pemakaian kira-kira gimana sih pakai Veloz itu gitu ya. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam cerita macet. Selamat menikmati kemacetan. Wah.